Oke, kembali lagi di Ova Channel bersama saya Yogi Yudhistira dan teman saya. Fauzan Taftazani. Oke, apa Ujan gimana kabarnya nih untuk hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu, semoga sehat selalu. Dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Lebih Alamin. ganteng aja nih Amin. pokoknya Ujan. Alhamdulillah akhirnya. Amin. Oke, kita ngebahas apa ya? Kemarin kita sudah lumayan banyak bahasan juga sih ya terkait di apa? Bidang olahraga, ya, bidang karena perbisnisan, bidang timnas kemarin perpolitikan lagi ya. rame ya. Pokoknya sekarang kita ngebahas udah mendekati apa bulan Februari kan bulan Februari kita biasa pesta demokrasi Ya. ya salah satunya pemilihan presiden nih yang betul. lagi rame ya, terkait pilpres juga kan ada pemilihan calon legislatif ya, tapi yang paling seru nih masih tetap saya lihat di media sosial di lingkungan sekitar yang diobrolin yang dibicarakan tetap masih seputaran apa calon presiden gitu kan. Balik lagi kita kan ke calon presiden kita lumayan agak banyak nih untuk sekarang. Biasanya kan hanya 2 kandidat dari apa 10 tahun ke belakang lah. 2 pemilu yang Iya, sebelumnya. iya. Kalau sekarang kan ada 3 nih, ada pasangan pertama Anies Muhaimin, terus yang kedua ada Prabowo Gibran, dan yang ketiga ada Prof Mahfud sama Ganjar lah seperti itu. Nah, untuk sekarang apa namanya? Kita ngebahas dari yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini debat terakhir ya. Ya, debat terakhir. Kalau tidak salah ya minggu ini ya kalau Ya, tidak betul. salah ya, iya betul. Weekend lah. Itu tuh untuk temanya sendiri saya lihat secara pintas berkaitan sama kesejahteraan sosial, berkaitan dengan teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, dan memang pendidikan. Budayaan. Iya, lumayan agak bagus juga nih. Iya. Maksudnya dari sisi tema yang diangkat untuk saat ini memang pertama dari kesejahteraan sosial, nanti saya juga mungkin bisa sedikit Menanggapi ya. terkait kesejahteraan sosial itu seperti apa, karena memang saya dulu Bidangnya. backgroundnya di kesejahteraan sosial. Memang untuk berbicara sosial itu sangat kompleks, mungkin apa ujian dari segi pendidikannya dan sebagainya gitu kan, melihat terus dari tenaga kerjaannya sendiri, bagaimana kita melihat apa peluang-peluang kayak pencari pekerjaan seperti apa, terus kayak pembiayaan di kesehatan aksesnya seperti apa ya. Kita lebih kayak menganalisis pandangan kita terkait dengan apa namanya mengangkat tema yang akan didebatkan untuk pilpres kali ini. Mungkin dari pandangan apa aja nih terkait untuk debat terakhir ini akan seperti apa sebelum menjelang pemilihan di tanggal 14 Februari 2024. Pandangannya seperti apa untuk debat yang keempat terakhir kelima ya. Kelima. Ya. Ya, makanya kalau berbicara debat pilpres ini emang paling banyak ditunggu sama warga net ya. Khususnya sama warga Indonesia khususnya yang memang sosok presiden menjadi poin terpentingnya ya, untuk melihat seberapa besar gagasan atau pemikiran calon pemimpin negara gitu. Nah, kalau berbicara sekarang debat kelima atau debat terakhir emang dengan tema yang cukup menarik ya. Karena bisa dibilang ini bagian terpenting sebuah negara ya. Pendidikan, teknologi informasi, kemudian kesehatan, budayaan, kebinekaan, kemudian apa namanya kesejahteraan sosial, yang dimana kalau berbicara harapannya sih kalau berbicara kayak negara maju ya, pendidikan pengennya gratis, kesehatan pengennya gratis, tidak ada orang miskin lagi, atau tidak ada apa namanya yang mau minta-minta itu apa namanya sebutnya apa ya? Intinya PMKS sih Ya, kalau misalkan di ilmu sosial istilahnya itu ya. PMKS Ya, jadi harapannya kalau yang miskin sudah tidak ada, berarti kan Indonesia menjadi lebih sejahtera jelasnya. Tidak ada apa namanya bisa dibilang hanya meminta bantuan sosial aja ya, BLT bentuknya ataupun bansos. Nah, itu kalau di Indonesia sudah ada, karena ya tadi harapannya seperti negara maju ya, banyak yang sejahtera masyarakatnya. Nah, bisa nggak sih para presiden ini menciptakan itu, menjadikan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang makmur, Indonesia yang apa namanya bisa dibilang adil ke semuanya. Ya, maunya ke semuanya itu apa namanya dalam segi hal apapun ya, khususnya dalam sesuai tema ya, pendidikan, bagaimana si semua masyarakat itu mendapatkan pendidikan yang layak ya, bisa diakses semuanya ya. Yang negerinya lengkap fasilitasnya, yang swasta pun lengkap fasilitas pendidikannya. Begitupun di kesehatan,
rumah sakit di semua desa ada lah kalau bisa. Ya kalau nggak di desa ya di satu kecamatan lah. Itu tiap kecamatan ada rumah sakitnya, biar jangan sampai ya para pasien harus ke kota dulu baru bisa mengakses apa namanya, fasilitas kesehatan yang lengkap. Tapi sebisa mungkin bisa nggak sih setiap kecamatan ada rumah sakit, bukan puskesmas ya. Eh, Kalau puskesmas mau di-upgrade menjadi standar rumah sakit ya nggak masalah. Yang penting pasien yang dari apa namanya, di pedesaan atau di yang jauh dari kota itu bisa mengakses rumah sakit dekat dengan wilayahnya masing-masing. Ya kecamatan kan otomatis tiap kecamatan ada rumah sakit, enak aksesnya gitu kan. Dan kalau bisa sampai ke tingkat gratis subsidinya gitu kan. Ya jelas pasti subsidi sama pemerintah ya, bukannya gratis toh, tapi pasti disubsidi sama pemerintah, tapi yang menjadi apa namanya, gratis hitungannya, seperti ya di kayak di Brunei atau misalkan kalau di Rusia gitu kan, atau di Eropa yang memang notabene yang sejahtera, itu kesehatan sama ininya bisa murah sampai gratis. Nah, harapannya seperti itu sehingga masyarakat pun enak dan tenang gitu dalam hal menjalani kenegaraan ini gitu kan. Nggak usah gontok-gontokan lagi di atau ngantri panjang banget di rumah sakit gitu kan. Eh, dan khususnya kalau misalkan berbicara kesejahteraan sosial, ya pengen ini bisa ngasih apa namanya, tidak ada lagi orang miskin gitu. Sehingga stratanya yang menengah ke atas di pendapatan ekonominya gitu. Nah, dan itu pun ya jelas tergantung dari kepala negara. Karena kalau berbicara yang pernah digratiskan karena sumber daya alamnya, Libya menggratiskan sekolah, menggratiskan rumah sakit, itu gara-gara cuma minyak ya. Kita minyak ada, tambang ada, segala ada, tapi kok nggak bisa ya. Nah itu menjadi PR. Itu negara kecil bisa kok. Brunei pun lihat contohnya gitu kan, yang fasilitasnya enak. Fasilitas ini di sini untuk rakyatnya ya, maksudnya rumah sakit, pendidikan. Tapi ya nanti itu investasi yang bakal jangka panjang. Ketika warga Indonesianya sehat, warga Indonesianya pintar, negaranya pun akan tenang dalam menjalani kenegaraan ini gitu kan, dan tidak menjadi bahan olok-olok apa namanya, negara lain gitu kan. Oh kok ini sumber daya alamnya melimpah tapi kok kesejahteraan rakyatnya tidak. Nah itu menjadi PR besar kan. Kita lihat terakhir indikator paling menarik adalah seperti BLT atau bansos yang dimana diterima oleh orang-orang miskin. Berarti menunjukkan bahwa di Indonesia ini masih banyak yang kemiskinan, berarti belum sejahtera. Iya. Karena kalau di luar negeri kan program BLT itu nggak ada. Ya khususnya kalau misalkan yang negara-negara maju ya, kita lihatnya bukan yang negara berkembang tapi negara maju, BLT itu nggak ada. Tapi ya tadi lewatnya langsung aja ke disubsidikan ke rumah sakit, ke sekolahan, sehingga ya fasilitas biayanya ditanggung negara gitu. Nah disitulah berbicara tentang kebudayaan, kesejahteraan sosial maupun apa namanya, pendidikan gitu kan. Dan kalau berbicara teknologi informasi, jelas fasilitas internet, sinyal Di pedesaan sih ya biasanya apa itu kecil. dibangun, Iya. diperbanyak agar seluruh Indonesia bisa dapat sinyal, Mengakses ya, mengakses gitu. Karena informasi. banyak yang di pedalaman belum dapat sinyal internet. Mau gimana sistem Zoom meeting, bagaimana mau sistem Zoom di sekolah, itu nggak bisa karena nggak ada sinyal gitu. Makanya kalau berbicara teknologi informasi, khususnya akses internet, menjadi poin penting bagaimana Indonesia bisa membangun semua secara merata ya, sinyal ada di mana-mana gitu. Dan kalau bisa ngasih digratiskan di titik-titik spot, misalkan alun-alun kota, misalkan di tempat-tempat dekat atau sekolahan, difasilitasi akses internet gratis gitu kan, dan sebagainya. Itu bisa nggak diupayakan gitu kan. Ataupun di rumah sakit jelas harus ada wifi dan sebagainya agar nilai pasien dan sebagainya enak lah. Nah tapi kan itu tetap harus hadirnya negarawan ya kan? Pemerintah ya. Pemerintah harus hadir. Makanya ini tema yang menarik buat Capres 1, 2, 3. Entah siapa yang paling unggul ya, tapi yang pasti kita lihat nanti bersama siapa yang punya gagasan atau pemikiran lebih untuk Indonesia ke depan ya. Di 01 jelas latar belakang pendidikan pasti kuat di pendidikan. Terus di 01 juga pernah jadi gubernur yang bisa
punya pengalaman di semua bidang gitu kan. Harusnya sih sanggup menjawab semua pertanyaan dari nanti panelis ya di debat tentang pendidikan dan sebagainya. Begitupun di 02 yang apa namanya pernah di militer maupun pernah jadi ya sampai Kota. sekarang apa namanya Menhan, pengusaha Menhan. terus dan menhan ya, Iya. sehingga punya pengalaman bagaimana sih si tema ini bisa disajikan dengan baik apa namanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah gitu kan. Di 03 pun sama Pak Ganjar pun pernah jadi 10 tahun jadi gubernur dan pernah di DPR, tahu harus diapain sih pendidikan Indonesia. Tapi ya tadi kita yang lebih penting adalah jangan sampai hanya ucapan, hanya berupa ucapan tapi tidak dilakukan, itu yang menjadi bahaya. Karena kan kalau apa namanya jelas kalau hanya ngomong aja tanpa dilakukan, hanya janji tapi tidak ditepati, ya namanya munafik. Kalau ngomong aja tapi bohong, namanya juga munafik. Sehingga ya kita harapan jangan sampai punya presiden yang pembohong, jangan sampai punya presiden yang lip service, hanya bicara aja tanpa membuktikan ya aksinya. Karena ya menjadi penting. Nah, ini debat menjadikan awal mula janji-janji presiden, calon presiden gitu kan, yang dimana ya kedepannya bisa dilaksanakan apapun ucapannya ya gitu. Makanya ketika berucap hati-hati para calon presiden karena akan ditagih janjinya gitu. Dan harapannya kalau ternyata bisa menyajikan gagasan yang hebat dan dilaksanakan ya diaplikasikan, si Indonesia ini menjadi negara maju gitu. Karena yang menjadi lucu kok Indonesia belum bisa jadi negara maju gitu, apa yang salah sih? Padahal indikator kan bisa dicapai, tinggal kemauan dari para petinggi negara mau memperkaya diri atau mau memperkaya semua rakyat Indonesia gitu kan. Itu sih yang menjadi tanggapan utama. Iya. Ya lumayan agak kompleks juga sih ya terkait dengan apa masalah-masalah yang ada di kita saat ini berkaitan sama kesejahteraan sosial. Kalau berbicara soal kesejahteraan sosial, memang kalau berbicara tentang masalah sosial memang sangat kompleks sih. Maksudnya kita bukan hanya dari pemerintahnya saja yang bisa langsung mengatasi permasalahan itu sendiri, tapi kayak stakeholder orang-orang sekitar juga sangat mempengaruhi. Karena ya saya dulu backgroundnya di kesejahteraan sosial sendiri, memang apa ya setidaknya tahu sih bagaimana ketika misalkan tentang kesejahteraan sosial atau tentang masalah sosial di masyarakat itu begitu banyak, begitu kompleks sendiri. Malah kalau berbicara tentang PMKS itu kurang lebih ada 20-an lebih lah ya terkait dengan penyandang penyandang permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, mulai dari anak terlantar, anak juga kebagi, ada anak terlantar, anak disabilitas juga terbagi. Makanya Kompleks jauh. Iya, sangat kompleks. Banyak banget ya permasalahannya ya. Iya, orang miskin, terus istilahnya perempuan apa namanya rawan sosial ekonomi atau di masyarakat bisa dibilang janda gitu kan. Terus ya ada terpencil dan sebagainya, itu memang sangat sulit. Dan memang untuk mengatasinya salah satu indikator yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Sosial itu ada dari memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar, mulai dari TKSK, mulai dari perangkat desa dan sebagainya. Itu sangat banyak sih, maksudnya untuk di sosial itu ya kita pengentasannya dari pemerintah ya sama lingkungan sekitar juga. Kolaborasi ya. Iya, begitu. Itu pun terus untuk di pendidikan saya lihat juga dari tahun ke tahun kan sering ganti kebijakan. Salah satunya yang saya sering lihat ya, maksudnya dari teman-teman dari lingkungan sekitar sendiri yang berkaitan terjun kerja atau di bagian pendidikan terkait kurikulum merdeka itu masih ada kesulitan, khususnya bagi orang-orang yang udah lanjut untuk usia 50 ke atas ya. Untuk saat ini kan di dunia pendidikan juga selain diharuskan mengajar tapi harus bisa secara teknologi juga. Administrasinya kuat. Nah, makanya dari segi kurikulum yang akan direalisasikan, saya lihat baru beberapa aja sih, khusus di Kota Bandung aja ya, maksudnya dari beberapa teman menyampaikan
belum semuanya menyeluruh, Ya, baik betul. itu di Di negeri kota itu ya. ataupun di swasta gitu Iya, ya. iya. Utamanya mungkin di negeri ya memang diharuskan ya karena memang sudah dicanangkan untuk program atau kurikulumnya sendiri. Tapi untuk di swasta mungkin masih bertahap sih seperti itu. Terus untuk di kesehatan juga tetap masih PR ketika misalkan masyarakat ada keluarganya yang sakit atau misalkan si individunya sendiri ingin mengakses kesehatan, pertama kan Ya. dari biaya kesehatan bisa dibilang, atau misalkan banyak yang banyak yang bilang katanya mahal dan sebagainya. Betul. Terus ketika misalkan mereka difasilitasi oleh negara kan punya BPJS gratis gitu kan, Tapi itu kan iuran. iya tetap iurannya, tapi memang sudah ada sih Ada ya programnya yang khusus di khusus yang miskin ya. yang miskin khusus di Kota Bandung ya, Ya, yang saya betul. lihat yang udah dicanangkan khusus Full yang tidak gratis. bisa, iya full gratis. Ada tanpa iuran. Iya, tapi tetap ketika misalkan sudah Ngantri difasilitas mengaksesnya sendiri ya, Dipersulit ya. ya bukan Lama. lebih ke lama sih, Lama, kayak yang prosedurnya. antrinya Malah dan sebagainya. kadang ada ucapan sih dari masyarakat sendiri, masa yang berbayar diutamakan yang yang Tidak berbayar. BPJS Eh, gratis di- atau ya. tidak berbayar Dilama. dilama-lamain gitu kan, padahal kan secara konteks hak dan kewajiban sebagai rakyat Harusnya kita- sama pelayanannya ya. iya harusnya sama seperti itu, tidak boleh dibeda-bedakan mau itu berbayar ataupun tidak. Nah, mungkin itu yang Harusnya menjadi sesuai dengan nomor PR lah antrian ya. aja ya. Nah itu harusnya seperti itu, mau berbayar mau ini ya tetap bisa Iya, merasakan dilayani kan, ya. iya. Nah mungkin masih ada hal-hal seperti itu di lembaga atau di rumah sakit sendiri, ada pembedaan gitu kan dari segi akses Ya. ketika kita misalkan ingin berobat dan sebagainya gitu kan. Terus dari tadi keberagaman Indonesia. Nah ini masih sering terjadi menjelang pemilihan presiden, gontok-gontokan antar pendukung, yang satu dukung A, yang satu dukung B, masih ada sering kita membela si A, kita membela si B, menjelek-jelekan si A, membela si B. Nah itu kita harus rangkul sih dari keberagaman itu, satu bineka tunggal ika ya, maksudnya kita tetap bersatu walaupun beda Beda-beda, pilihan ya. gitu kan. Terus dari teknologi informasi, kadang kan sekarang saya lihat juga banyak dari masyarakat yang mengeluh, atau khususnya mungkin dari anak muda sih ya, yang pemain media gadget atau media sosial sering ada UU ITE. Kadang kan iya. kita ingin memberikan saran, kritikan ya, khususnya ini berkaitan dengan pemerintah ya, ketika ingin menyampaikan pendapat sering ada batasan yang ya dibatasi dengan undang-undang itu sendiri. Jadi ketika misalkan masyarakat memiliki saran dan kritikan, masukan terhadap pemerintah, ada rasa ketakutan sih, ketakutan kenapa, mungkin dikhawatirkan ketika menyampaikan pendapat bisa menyinggung atau melanggar aturan yang sudah berlaku. Mungkin nanti ya, kalau saya berharap ketika di debat nanti hal-hal seperti itu bisa dimunculkan sih ya di dalam debat itu sendiri sih. Walaupun ya kalau saya menyoroti untuk debat sendiri sih masih dirasa kurang sih untuk menyampaikan informasi, gagasan dan pikiran, karena dari segi waktu kurang, terus Terbatas lebih banget ke ya. lebih ke jalannya debat itu maksudnya terbatas. Harusnya moderator bisa menengahi. Bisa Karena kan kita mengatur. lihat dari debat Cara pertama, cermat ya. kedua, ketiga, keempat, Cara cermat ya. iya harusnya ketika misalkan panelis memberikan pertanyaan, moderator memberikan pertanyaan kepada si calon ya, terus menjawab kan si calon. Nah ketika misalkan si calon menjawab tidak sesuai dengan konteks, keluar. harusnya moderator mengarahkan gitu kan. Kalau udah keluar konteks ya. Iya, walaupun dari awal ada singkatan dan Ya. sebagainya, itu kan menjadi bias juga Ya. kan. Ketika misalkan ini pertanyaan ya wajar ketika misalkan salah satu calon yang lain tidak tahu atau dipertanyakan sendiri. Nah maksudnya itu harusnya jalannya moderator sendiri sih, Betul. yang seperti Fungsinya itu. di Jadi situ ya. lebih enak gitu kan, lebih tertata, tertib, lebih ke ya. tertib, lebih ke luas aja gitu kan debat tuh. Jadi memang debat bukan hanya tidak bertujuan untuk menyerang personal sih, Nah. saya melihat, tapi lebih ke gagasan dan lebih ke pemikiran dari si Visi-misi calon ya. sendiri yang ingin disampaikan. Nah, mungkin kedepannya ya tinggal dari masyarakatnya sendiri sih nanti, atau misalkan dari para pemilih melihat gagasan dan pemikirannya seperti apa yang sesuai dengan hati gitu kan. Karena pasti setiap orang punya pandangan masing-masing kan terkait dengan calonnya sendiri kan. Nah yang saya soroti juga nih ya untuk pilpres kali ini, maksudnya dari beberapa calon agak sedikit bagus nih dari cara berkampanyenya. Salah satunya mungkin dari pasangan 01 antara Anies dan Muhaimin.
Itu kalau dulu kan kampanye hanya isinya di lapangan Panggung. terbuka, panggung, terus si Dangdutan, calon memberikan orasi ya? pidato orasi lah seperti itu. Tapi satu kalau ini ya, satu arah ya. iya satu arah, jadi maksudnya lebih ke menyampaikan dari si calonnya sendiri tanpa ada feedback dari Iya betul. rakyatnya sendiri. Tapi kalau yang sekarang ini Ada dari pembeda ya. iya ada pembeda dari pasangan Ya, ini menarik emang. Betul. satu sama kalau tidak salah yang saya sering ikutin sama pasangan 03. Oh ya, Kalau untuk 3 01 itu ada Desak Anies sama Selepet Imin. Iya. Kalau di 03 ada Tabrak Prof. Iya. Nah, menurut Fauzan, pandangan Fauzan terkait dengan apa sih calon mengadakan kampanye dengan cara seperti itu bagaimana? Mulai dari ya Desak Anies, Selepet Imin sampai dengan Tabrak Prof. Seperti apa tanggapannya? Kalau berbicara model kampanye yang baru, memang sangat terlihat sih ini berbicara sosok calon presiden yang punya gagasan, bisa dibilang merubah kebiasaan yang tapi merubah kebiasaannya menjadi lebih baik ya, sehingga masyarakat pun jadi berantusias untuk datang, untuk melihat, untuk ikut serta peran aktif gitu kan, di kegiatan-kegiatan kampanye Desak Anies maupun yang Selepet Imin gitu kan, yang dimana di situ ada dialog buat ngobrol sama para calon gitu kan, yang dimana sebelumnya di pemilu sebelumnya belum ada. Ini pertama kali kok bisa ngobrol ya sama calon presiden ya, dan itu emang bisa ternyata, dan tidak berbiaya ya, maunya tidak berbiaya tinggi dan sebagainya, karena cukup membutuhkan sound system, ruangan, dan para peserta khususnya. Tapi ya tadi para pesertanya pun tidak dibayar pun pada datang sendiri dan antusias, curhat, antusias bertanya, antusias menggali visi misi gitu kan, yang dimana oh ini hal baru nih model kampanyenya, dan itu menjadi nilai plus ya, yang dimana para pengamat politik pun mengapresiasi program kampanye ini gitu, karena ya tidak bisa dipungkiri oh ini menjadi pembeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, dan ini gagasan bisa dibilang terbaik dalam model berkampanye, sehingga kita kenal siapa capresnya gitu kan. Selainnya mau menanyakan hal apapun pada saat di hari H-nya ya, di hari H Desak Anies maupun hari H Selepet Imin, ketika ada tema ya silakan sesuai dengan tema, silakan yang sesuai dengan curhatan hati gitu kan, ya silakan itu mah. Tapi tadi kita bisa menilai si calon presiden maupun calon wakil presiden bisa menjawab tidak atas semua pertanyaan, karena ini adalah simulasi bagaimana nanti ketika menjabat rakyat datang ke istana itu disambut. Jangan ada demo menghilang kabur. Ketika ada yang pengen ngobrol tidak bisa atau dipersulit. Nah itu menjadi menarik. Apakah nanti di kemudian hari acara-acara dialog seperti ini bisa nggak sih rakyat biasa ketemu dengan presidennya? Bisa nggak sih orang yang lagi susah curhat ke presidennya? Kalau zaman Umar bin Khattab mah jelas ya, itu akses sangat mudah gitu kan, bahwa memang kedekatan antara pimpinan negara dengan rakyat itu sangat dekat. Dikumpulkan di lapang, ngobrol si para pemimpin negaranya, mau ngomong apapun ya silakan ya, nanti dijelaskan oleh pemimpin negaranya. Nah ini pun acara dialog ini ya beneran menarik gitu kan, tinggal nanti pembuktiannya setelah jadi presiden terpilih, apakah bisa dekat dengan rakyat juga nggak, atau malah merubah sikap. Nah itu yang menjadi catatan tersendiri. Tapi ya tadi apresiasi sangat tinggi ya dari pengamat politik, dari para penyiar televisi pun sama ya, maunya para yang mencari berita ya, politik, ya yang para pencari berita pun ternyata ya wartawan sebagainya mengapresiasi acara ini, sehingga para wartawan nggak usah repot-repot nyari bahan berita ya. lagi. Ternyata tiap daerah punya beritanya masing-masing, sudah disajikan lah ya. Betul. Salah satunya di karena kan kalau orasi ya cuma satu arah, sehingga ya udah kebutuhan betul. masyarakat. Tapi kalau ketika sistem dialog seperti ini, tiap daerah punya masalahnya masing-masing. Iya betul. Kayak di Kalimantan kemarin membandingkan transportasi biaya ongkosnya ya, transportasi umum di Jakarta 3.500, di Kalimantan harus naik motor karena ya nggak ada transportasi umum gitu kan. Belum kalau ngomongin kita melintas antar Kalimantan Barat, Timur, sebagainya, itu harus naik pesawat terbang sebagainya kan, jadi menarik gitu kan. Oh ternyata banyak masalah di
di daerahnya. Ternyata selama ini presiden kemana nih, nggak kerja atau seperti apa ya, pokoknya selama 10 tahun menjabat kok nggak diperbaiki ya transportasi umumnya. Karena kalau ngomongin di Eropa kan antar negara pun pakai kereta, Iya. nggak usah pakai pesawat gitu, bisa itu karena daratan ya. Kalimantan pun karena daratan ya, harusnya bisa diciptakan seperti itu, bahwa akses transportasi publik itu bakal menjadi alternatif yang murah antar Kalimantan ya, antar provinsi Kalimantannya, sehingga nggak usah harus ke Jakarta dulu, harus ke Surabaya dulu naik ke pesawat langsung balik lagi kemana gitu kan. Transit yang Transit-transitnya memakan waktu ya juga betul, kan, dan biaya biaya juga mahal kan. Iya. gitu. Itu yang harapannya apa namanya buah dari desak Anies dan Selpet Imin. Dan yang terbaru ya tabrak Prof ya, karena mengadopsi Iya. mengadopsi paslon 1. Tapi itu pure ya, mengadopsi yang bagus nggak masalah Iya. gitu, itu hal yang positif ya gitu. Cuman yang menjadi PR, bisa nggak sih ya, harapannya sih setelah menjabat pun bisa dekat sama apa namanya, sama Masyarakat. rakyatnya. Karena kalau yang sebelumnya Pak Jokowi kan dulu ceritanya belusukan, dulu ceritanya merakyat, tapi setelah menjadi ketemu pun susah. Iya. Itu Ya, menjadi iya. menjadi menarik gitu. Oh, apakah hanya apa namanya, Janji-janji aja betul, gitu kan. hanya tampil di depan kamera, Iya. tapi ketika udah memegang kekuasaan ternyata susah ditemui. Iya. Dan rakyat kan pengennya mendekat sama presidennya Pimpinan. gitu kan. Dan presiden pun ya harus memikirkan apa yang menjadi keinginan rakyat gitu Iya. kan. Oh, rakyat pengen sejahtera, oh rakyat pengen makmur, oh rakyat pengen sekolahnya gratis, oh rakyat pengen kesehatannya gratis. Karena ya tadi kalau ngomongin pendapatan negara, bisa dibilang banyak peluangnya karena sumber daya alam melimpah, belum kalau ngomongin dari perpajakan. Iya. Nah, tapi yang menjadi PR, kok begini-begini aja selama 10 tahun terakhir ya, Iya. malah indeks korupsi makin rendah gitu kan. Kemiskinan pun makin tinggi gitu kan. Oh, secara indikator kok makin hancur ya Indonesia ya gitu. Makanya Dan hutang kayak makin apa namanya, makin meningkat. penggunaan APBN atau APBD-nya seperti apa gitu Betul. kan ya. Padahal kan kalau ngelihat kayak pemasukan ke negara ya dari berbagai sektor Ya. lumayan banyak juga kan. Betul, makanya ya harapannya ntar dari debat capres bakal terlihat seperti apa pemikiran-pemikiran apa namanya nanti Indonesia ke depan. Kemudian dengan program yang baru, yang sistem model kampanye seperti ini, pasti ntar di pemilu berikutnya akan menjadi contoh. Iya. Jadi pionir ya, orang yang pertama melakukan Iya. itu akan menjadi contoh dan nanti akan diikuti. Dan tapi ya it's okay, itu bagus karena ketika berdialog semuanya akan melihat secara gamblang, ditanya apapun dan harus bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan itu, maupun yang personal maupun yang sensitif maupun yang keras ya. Iya. Nah, itu kan beneran tanpa disetting, apa namanya, dibatasi kan. Iya. Kalau di TV bahasa harus dijaga, kalau di TV konteks harus sesuai dengan tema, tapi kan kalau di ini bukan TV kan. Iya. Tapi Jadi ini itu mah kayak langsung gitu. betul dialog. Kalau ngomongin debat capres dengan debat desak Anies, itu lebih sakit desak Anies, Iya. lebih sensitif desak Anies, karena ya tadi ada yang nangis, ada yang marah, ada yang kecewa, ada Iya. yang mencurahkan semua apa yang menjadi pemikiran rakyatnya. Tapi kalau di debat capres kan ini pemikiran siapa yang ditanyakan. Iya. Tapi kalau pure secara lapangan, yang dibutuhkan rakyat ada di desak Anies dan Selpet Imin. Iya. Kebutuhan rakyat itu ada di situ. Kalau di debat capres cawapres itu bukan kebutuhan rakyat, yang kebutuhan rakyat sesungguhnya ada di desak Anies dan Selpet Ya, Imin. maksudnya langsung terjun ke lapangan, Betul. langsung berkomunikasi sama masyarakat Ya, ya, yang dan ada itu di terekam lingkungan sama kita. video ya, makanya Iya. terekam sama kamera. Oh, ini ternyata masalah-masalah Indonesia tidak teratasi selama 10 tahun ini Iya, gitu. betul, betul. Dan sangat menjadi pembuka pikiran bahwa tinggal nanti ya orang-orang bakal memilih mau melanjutkan presiden yang apa, program presiden yang sekarang dengan hasil yang sekarang juga banyak masalah, atau apa namanya, Berubah. memilih misalkan yang ada program desak Anies dan Selpet Imin, sehingga permasalahan rakyatnya diselesaikan dengan apa yang dikasih jawaban pada saat desak Anies dan Selpet Imin. Karena itu menjadi sebuah janji ya, secara tidak langsung ya, Iya. menjawab misalkan, oh di Kalimantan transportasi umum belum ada, oh nanti dibuatkan transportasi umum, berarti nanti bakal dibuatkan. Oh nanti apa namanya, di kota saya belum ada stadion, oh nanti dibangun stadion, ya berarti nanti kita lihat ada stadion Iya. nggak. Bener janjinya Betul. terpenuhi atau tidak. Terus Karena- kalau misalkan apa namanya, ya dibandingkan
membangun satu kota ya IKN, lebih baik membangun 40 mengupgrade ya, membangun lebih baik lagi si 40 kota. Iya, menyetarakan lah otomatis kan istilahnya ya. kalau satu ngebangun dibandingkan dengan 40 ngebangun, mendingan ya milih 40 yang banyak Lebih gitu. merata ya. Ngebangun banyak lebih enak daripada cuma Iya. satu dengan budget yang sama gitu kan. Oh ya udah, tinggal nanti membandingkan si para pemilih mau milih program yang mana yang cocok gitu. Cuman yang jelas kalau berbicara program kampanye Desak Anies dan Sobat Imin ini menunjukkan pemikiran pimpinan atau tim kampanyenya yang cerdas. Iya, iya seperti itu. Saya juga memandangnya ya, memang ini sangat baik ya ketika misalkan ada dialog antara calon pemimpin sama masyarakat, karena memang kalau kita lihat dari pemilu sebelumnya kan lebih banyak satu arah aja Ya, untuk monolog. orasinya dari calonnya aja tanpa melihat sih apa yang menjadi kebutuhan dari rakyatnya sendiri. Contoh ya kayak di Desak Anies, di Selepet Imin itu lebih melihat sih tiap daerah kan saya Punya lihat masalah. untuk Selepet Imin sama Desak Anies itu sendiri kan beda-beda tempat ya, ke tiap Betul, daerah. terpisah Jadi, ya. pasti sih setiap daerah mempunyai masalahnya masing-masing, mempunyai sumber daya yang bisa Betul, dimanfaatkan nggak bisa kan. dipukul rata ya. Iya betul seperti itu. Terus dan hal lainnya juga kayak tabrak prop juga Iya, itu sama. hampir tidak jauh berbeda lah sama Selepet Imin sama Desak Anies juga. Maksudnya kita lebih menangkap apa yang menjadi kebutuhan. Betul. Dan apa ya, kalau saya sarankan mungkin kedepannya ini bisa jadi salah satu kampanye yang diharuskan, yang diwajibkan oleh si calon ketika misalkan berkampanye ke masyarakat. Soalnya apa, lebih tahu, lebih dekat. mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu diperbaiki sih seperti itu ya. Berharap ketika misalkan salah satu calon nanti udah jadi dengan adanya jenis kampanye atau dialog secara langsung terhadap masyarakat, hal-hal yang menjadi dulunya permasalahan tidak bisa teratasi karena sudah tersaring, karena sudah tahu apa yang menjadi permasalahannya itu sendiri, nanti bisa Jadi prioritas, dilaksanakan ya, gitu jadi kan. prioritas nantinya. Terkait dengan pembangunan kota yang tadinya istilahnya di bawah bisa yang menengah, yang tadinya Betul. menengah bisa setara dengan yang tinggi sih. Betul. Seperti itu harapannya sih kalau saya juga. Kadang kan kalau kita ngandalin data TKN, kadang kan data ya kalau berbicara TKN tim Pemenangan. kampanye nasional Ya. mau di 01, 2, 3 gitu kan. Nah, itu kan menjadi kadang mereka sih bukan orang miskin, jadinya tidak Iya. merasakan apa yang dirasakan oleh Iya, orang miskin. betul, betul. Tapi kalau di Desak Anies kan terlihat orang miskin bercurhat, ojol bercurhat, buruh bercurhat, gitu kan, buruh bercurhat, sehingga oh ini kebutuhan orang miskin di Indonesia dan Ya, intinya harapan semua, itu yang dirubah gitu kan. semua profesi ada lah ya di Betul. situ, bukan hanya dari kalangan Elit lah intelektual semuanya. atau pendidikan, tapi maksudnya dari orang dewasa, Anak kecil, muda, ya, anak muda. emak, ibu-ibu, Iya. bapak-bapak semuanya ada Bisa di situ curhat gitu gitu kan. kan. Ya cuman kalau saya lihat ya masih tetap dibatasi ya. Betul. Terkait misalkan mau mengajukan pertanyaan terhadap si calonnya sendiri, tapi mungkin ya tidak bisa mewakili dari Betul. keseluruhan orang-orang yang hadir di situ kan. Memang kalau misalkan kita berdialog dengan tanpa ada batasan waktu juga ya tidak efektif Iya. juga, apalagi kan dengan masa kampanye, karena kan masa kampanye itu sendiri memang terbatas kan. Betul. Waktunya maksudnya, dan memang dari hari ke hari kalau saya lihat dari tiap paslon kan beda-beda wilayah ya. Betul. Ya untungnya Pertama- capres sama cawapres terpisah ya, gitu. Iya. tidak apa Tidak barengan. barengan ya, ya walaupun sering ada barengan, Ya. cuman lebih intensnya Untuk sendiri-sendiri untuk lah dialog ya. ini memang biar wilayahnya banyak yang dikunjungi ya. Iya, iya saya memperkenalkan gitu kan, ini saya sebagai calon presiden, ini saya punya gagasan, ini saya Dan punya kita tahu pikiran, bahwa seperti itu. kompetensi si Pak Capres dan Cawapres ternyata ya bisa terlihat di situ. Oh, kualitasnya bagus atau tidak. Iya. Nah, tidak hanya capresnya aja maksudnya yang disoroti, Iya, tapi ternyata cawapres juga. ketika dialog seperti ini berarti Cawapres pun bisa dinilai oh ternyata berkualitas juga. Iya. Karena berani dialog, Iya, iya. berani tanya jawab dengan rakyatnya langsung yang pertanyaannya random, ya ngacak banget gitu. Ya minimal dengan dialog ini satu langkah udah di depan. Dalam Betul. artian kita udah tahu Udah nih tahu, iya, masalah-masalahnya. Lebih Tinggal prioritas. pengen satu langkah lagi apa pengaplikasiannya ketika misalkan dia sudah diamanahkan, sudah jadi sebagai calon presiden atau jadi pemimpin, ditunaikan nggak? ditunaikan atau tidak ya. Walaupun karena memang permasalahannya kompleks, tapi setidaknya apa yang dijanjikan, apa yang istilahnya dikampanyekan terhadap masyarakat itu satu persatu bisa diselesaikannya, walaupun memang bertahap, tidak bisa satu kali langsung gitu kan. Nah makanya salah satunya ya tim dari pemenangannya sendiri memang ini perlu diperhatikan juga ketika misalkan
adanya dialog seperti ini benar-benar aspirasi masyarakat itu dicatat dengan sebaik-baiknya. Betul. Dan Ini aspirasi yang lebih murni ya. lebih ke mengingatkan kembali capresnya dulu pernah ngomong seperti Ya, ini, betul. menjadikan Ada seperti rekamannya ini kan, iya. Karena kan kalau misalkan setiap apa namanya dialog sama masyarakat dengan permasalahan yang sama, oke fine ya, maksudnya ya udah tinggal apa namanya intervensinya seperti ini. Tapi kan setiap daerah beda-beda. Nah, makanya tim-tim dari tim pemenangannya sendiri dari 01, 02, 03 ketika misalkan ada dialog atau berkampanye mendengarkan aspirasi masyarakat itu sendiri, ya sehemat mungkin dapat dicatat dan dapat diingat ketika misalkan mereka sudah jadi, mereka bisa menunaikannya seperti itu. Dan maksudnya ya merubah demokrasi, merubah demokrasi yang tadinya mungkin kurang baik jadi lebih baik. Salah satunya apa ya, bisa mendengarkan curahan dari masyarakat. Yang kedua lebih mendengarkan apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Terus kayak tidak membatasi, betul tadi ketika misalkan ada masyarakat berdemo atau ingin berdialog, ingin menyampaikan saran dan kritikan terhadap pemimpinnya, misalkan presiden, ya harus didengarkan gitu kan, seperti itu. Terus kayak tidak membatasi untuk orang memberikan saran dan kritikan aja sih terhadap masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat ataupun para elit ataupun hal lainnya kayak misalkan masukan dan saran untuk kebaikan, ya apa salahnya gitu untuk didengarkan, dan misalkan itu untuk kebaikan khususnya untuk masyarakat Indonesia, ya udah dilakukan gitu sih. Seperti itu sih saya harap. Makanya ini yang kelebihan Desakan sama Selamat Imin pun kan dilakukan dengan secara live. Iya. Live YouTube ya, sehingga tidak ada settingan, nggak ada Dari cut, potong-potong gitu ya. cut mana yang buruk dan jeleknya ya. Ini yang masih Menjadi PR juga, kayak sekarang banyak dialog, banyak berkampanye dari tiap-tiap calon presiden, banyak dari ya namanya netizen ya, atau misalkan salah satu pendukung ngekat apa namanya kampanye atau dialog atau komunikasi dari pasangan calon lain yang ujung-ujungnya kayak istilahnya apa yang menghina, menjelekan dan sebagainya. Padahal itu ya ulah dari netizen sendiri sih sebenarnya yang ingin merusak apa sih arah politik atau misalkan demokrasi saat ini ya. Padahal kalau misalkan kita fair-fair aja ya udah, tanpa harus menjelek-jelekan, tanpa harus apa namanya menjatuhkan gitu kan ya. Walaupun saya menyadari sih dulu saya juga ya maksudnya ikut ya beberapa tahun ke belakang, 2 pemilu ke belakang ya, ketika misalkan kita punya salah satu paslon ya kita kayak lebih mau salah benar enggak juga ya tetap benar. Nah itu memang saya sadari itu salah, tapi ya saya tetap sekarang untuk lebih dewasanya kita lihat jejak digitalnya seperti apa gitu sih. Karena memang kayak misal contoh 01 kan sekarang baru pertama kali mencalonkan sebagai capres cawapres ya. Memang dari gagasan dan pemikirannya bagus gitu kan, bisa menyaring aspirasi dari masyarakat pengennya seperti apa. Cuman ya tetap pengaplikasian, implementasi apa yang dijanjikan ditunaikan atau tidak, sepertinya apa yang saya harapkan sama yang masyarakat harapkan ya seperti itu. Apa yang diutarakan, yang dijanjikan dilaksanakan atau tidak. Sejauh ini sih yang saya rasakan kayak, mohon maaf mungkin ya pemerintahan yang sebelumnya kayak menjanjikan apa namanya masuk gorong-gorong akan apa namanya lebih pro rakyat dan sebagainya. Kalau saya rasa mungkin saya sebagai di sini rakyat biasa ya, kayak masih antara janji sama dengan implementasi yang diomong itu tidak jauh sih. Nah makanya hal-hal seperti itu yang sangat perlu diperhatikan sih untuk saat ini, khusus dengan calon presiden yang akan dipilih saat ini itu sih. Dan mungkin untuk kedepannya sendiri ya kayak caleg juga sih agak tertarik juga sih ya. Maksudnya kayak bisa nggak sih tiap calon legislatif juga seperti ini ya, dialog terhadap rakyat, apalagi kan caleg sendiri tahu DPR kayak Dewan Perwakilan Rakyat harusnya mewakili rakyat. Dalam artian ketika misalkan ada permasalahan, ada kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, ya DPR sebagai salah satu apa namanya perwakilan. Kan ini berkaitan sama kebijakan nanti. Nah ketika misalkan kebijakan akan diturunkan ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai gini, kalau saya lihat untuk sekarang keputusan-keputusan yang ada di DPR itu tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi urgent di masyarakat, tapi kayak lebih ke oh ya udah mungkin ini secara generalnya masalahnya seperti ini, ya udah toh lalu dijadikan kebijakan, dijadikan undang-undang tanpa melihat apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kebutuhan. Nah hal-hal seperti ini sih ya kalau saya harap mah dialog seperti ini bukan hanya dari capresnya aja, mungkin dari caleg
ya lebih jauhnya RT RW perangkat desa juga kan bisa Iya, seperti ini kan, jadi Iya. lebih logis gitu Iya. kan ketika misalkan kita ingin memilih salah satu pemimpin, ya lingkup kecil juga ya, RT RW, Desa, kades namanya, kalau ini mah. kades, camat, gubernur, wali kota dan sebagainya kan kayak lebih enak, Iya, lebih lebih logis, jelas, oh, lebih ternyata transparan. seperti ini dari cara komunikasinya, dari cara pola pikirnya. Bisa nggak ngomong depan umum? Nah itu yang paling susah itu sih biasanya, Iya. khusus RT RW Terus, dan kelurahan apalagi juga kalau kan ya. pertanyaannya random terus nggak bisa dijawab kan itu bakal kelihatan kan. Nah iya betul ya, Wawasan sejauh mana luasnya gitu kan. iya makanya ya itu harus sering berkesinambungan antara penyampaian gagasan sama implementasinya. Ketika misalkan dia diamanahkan sudah menjadi pemimpin sih, seperti itu sih yang agak unik ya. Mudah-mudahan nih untuk minggu ini kan kurang lebih beberapa hari lagi terkait dengan debat capres, semoga dengan tema yang diangkat ini ya bisa bisa lebih memberikan wawasan terhadap masyarakat terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yang ada di kita ini seperti apa ya. Memang ya itu sih masih banyak PR-nya PR-nya. di kita mah karena terlalu kompleks ya. Makanya Ya, ini makanya- hanya analisis kita ya terkait dengan Ya semoga pengetahuan. harapannya si yang terpilih ya, presiden dan wakil presiden yang terpilih kerja gitu. Iya, Jangan itu sampai aja. memperkaya diri, jangan Iya, sampai memperkaya para kepentingan kelompoknya. Iya, betul. Tapi ya tadi memperkaya rakyatnya. Iya. Itu sih yang harapannya. Iya. Itu sih. Iya, sama sih setuju. Intinya itu sih untuk para pemimpin dari mulai tingkat bawah sampai tingkat pusat ya, coba lebih memperhatikan kebutuhan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Mempermudahlah semua akses, baik itu kesehatan, pendidikan, jangan dipersulit Ya. segala Dan apapun itu. khususnya kalau ngomongin kebudayaan ya harapannya kita bisa melampaui seperti Korea. Ya, Seperti apa Korea? Korea makanya kan kalau kebudayaan ada seni, Oh, ada iya. musik, ada perfilman dan sebagainya, itu kan maksudnya kebudayaan gitu kan. Iya. Nah, banyak kalau di Korea kan musiknya udah terkenal internasional, Iya. sedunia, terus film-filmnya juga kan yang mengangkat tentang sejarahnya maupun yang fiktif, Iya. cerita fiktif gitu kan. Tapi tadi kok bisa mendunia. Nah, tinggal kita bisa nggak melalui kebudayaan kita mendapatkan devisa negara yang cukup besar gitu kan. Iya. Selain sumber daya alam ya, sistem sumber daya alam, tapi lewat kebudayaan kita mendapatkan devisa negara ya, lumayan pendapatan kan. Nah, Korea sekarang turis dan sebagainya kan lumayan jadinya kan. Iya. Buat devisa negara, Iya, pendapatan negara. Iya. Itu sih kebudayaan bisa dibilang menjadi investasi yang cukup menjanjikan di masa depan, karena contoh kayak membuat satu film aja, film bisa diputar berapa kali Iya. selamanya gitu. Tapi ya tadi produksi filmnya Bagus. dibantu oleh negara, Disupport karena ya betul, karena ya tadi kalau namanya perfilman kan peralatannya nggak murah gitu kan. Nah, yang bisa dibuat kayak Hollywood dan sebagainya kan ya, ternyata negara harus hadir. Iya, betul sih. Ya seperti itu sih. Ya harapannya ketika misalkan sekarang menjelang pesta politik di masyarakat Indonesia sih, untuk masyarakat sendiri, maksudnya dari pemimpin, dari orang-orang petinggi, aparat negara dan sebagainya, bisa mengajarkan, bisa mengedukasi demokrasi yang lebih baik gitu kan, dari segi hal apapun itu, dari aturan, dari tata krama, dari attitude dan sebagainya gitu kan. Dan untuk debat kali ini juga mudah-mudahan para pemilih juga mempunyai pilihan pasangannya, calonnya yang benar-benar sesuai dengan hatinya, melihat dari gagasannya, dari pikirannya. Memang dari ketiga calon ini sendiri memang putra terbaik sih, mempunyai keilmuan yang sangat bagus di bidangnya masing-masing sih. Ya harapannya pokoknya jangan lupa, baik emak-emak, anak muda, bapak-bapak, Ya. ibu-ibu 17 tahun ke atas ya. Iya, datang pokoknya ke TPS tanggal 14 14. Februari 2024. Jangan lupa coblos para calonnya, baik itu calon presiden ataupun calon legislatif sih, seperti Dan itu. setelah pencoblosan nanti jam 1 lebihnya datang ke TPS-nya lagi buat Nah, iya. kawal. Ya jangan lupa, kan hanya dari
apa namanya panitinya sendiri yang menjaga surat suara, tapi dari kita juga sebagai Harus masyarakat bisa jaga menjaga juga sampai perhitungan keamanan selesai. sendiri ya, maksudnya dari Di apa suara namanya sendiri. kalau udah dihitung, difoto, divideokan biar Iya, biar terekam lah. iya, biar salah satu bukti juga sih Iya. menjaga apa pemilih itu jujur dan Iya, adil itu betul. sendiri sih, bukan hanya stakeholder yang Di tiap apa berkaitan, berarti tiap tapi RW masyarakat. berarti ya, tiap RW Lebih ya. ke RT RW lah, Ya. maksudnya RT RW siap untuk Menjaga khusus itu ya. masyarakat untuk menjaga lah intinya. Suara-suara. Iya, apalagi kan sekarang ada 3 calon nih lumayan agak banyak dan Iya. memang untuk pemilihan ini sendiri memang lumayan banyak nih Iya. apa namanya kertas Kertasnya. suaranya Sama belum pertama calegnya. dapil caleg kan tingkat pusat, tingkat Iya, provinsi, tingkat daerah. kota, ada DPD juga Iya. kan pasti agak kebingungan ya. Semoga sih untuk masyarakat sendiri untuk memilih pemimpinnya baik di tingkat eksekutif, legislatif tidak salah, minimal yang mempunyai gagasan dan pemikiran yang bagus sih untuk kedepannya, mana yang benar-benar pro rakyat, mana yang ingin mensejahterakan rakyatnya itu sendiri. Itu aja sih mungkin Apa Ujian, terima kasih untuk waktunya kali ini, banyak bahasan yang apa namanya, Menarik ya. yang menarik juga sih. Mohon maaf ya apabila misalkan dari kita banyak kesalahan kata-kata, sikap dan komunikasi yang kurang bagus karena kita masih dalam tahap belajar juga, dan memang ini pure dari kita sendiri, lebih ke analisis sendiri ya, lebih ke pandangan sendiri gitu kan, tidak mewakili semua siapapun. masyarakat gitu kan ya. Itu harapan-harapan kita untuk kedepannya seperti apa. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kembali lagi nanti di Yova Channel bersama saya Budi Stira dan teman Saya saya. Fauzan Taktazani. Iya, terima kasih.